Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aini Nurahmawati, mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran korespondensi kelas 1 SMK Administrasi Perkantoran, yaitu komunikasi telepon. Nah, untuk itu, silakan disimak baik-baik ya. Sebelum membahas materi komunikasi telepon, di sini ada 7 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian telepon. Kedua, pengertian pesawat telepon. Ketiga, jenis-jenis pesawat telepon. Keempat, menerima dan melayani telepon. Kelima, mencatat pesan melalui telepon. Keenam, contoh lembar pesan telepon. Dan yang terakhir, etiket menelepon dan menerima telepon. Pengertian telepon. Di sini ada 2 pengertian telepon menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Sedar Mayanti pada tahun 2009, telepon adalah komunikasi yang cepat untuk dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan sopan santun. Sedangkan menurut Saidianingsih pada tahun 2010, telepon merupakan alat komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi dengan cepat, baik untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan non-bisnis dalam bentuk informasi. Pesawat telepon adalah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Pesawat telepon menurut kapasitas dan kemampuan jangkauannya. Pesawat telepon jenis ini terbagi menjadi 3, yaitu pesawat telepon ekstern, pesawat telepon intern, dan pesawat telepon intercom. Pesawat telepon ekstern merupakan pesawat telepon yang digunakan untuk melakukan percakapan jarak jauh yang meliputi seluruh jaringan telepon. Misalnya, perusahaan A yang berada di kota Jakarta membahas bisnis dengan perusahaan B yang berada di kota Banten melalui telepon dengan menggunakan pesawat telepon ekstern. Lalu yang kedua ada pesawat telepon intern, yaitu pesawat telepon yang digunakan untuk percakapan antar bagian dalam suatu ruangan tertentu, misalnya antar ruangan di rumah atau di kantor. Sedangkan pesawat telepon intercom merupakan pesawat telepon yang digunakan untuk menyampaikan berita dari dalam lingkungan atau satu bagian ke bagian yang lain. Misalnya pimpinan menginformasikan mengenai rapat tahunan melalui intercom yang bisa didengarkan oleh seluruh divisi di kantor. Pesawat telepon menurut kemampuan peralatan yang digunakan. Pesawat telepon jenis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, single line telepon atau satu jalur telepon. Merupakan jenis telepon yang sering digunakan oleh masyarakat yang memasang fasilitas telepon rumah. Biasanya pesawat telepon ini memiliki sistem touch atau putar angka untuk memanggil nomor tujuan. Yang kedua, ada multi button telepon atau telepon banyak touch. Merupakan pesawat telepon yang hubungan telepon masuknya dapat diatur penyampaiannya kepada orang yang dituju. Jenis pesawat telepon ini banyak digunakan pada organisasi-organisasi. Lalu yang ketiga, ada pesawat telepon dengan sistem hunting. Pesawat telepon ini memiliki satu nomor yang dimana hal tersebut dapat digunakan secara serentak untuk beberapa saluran. Contohnya pada nomor customer service suatu perusahaan. Lalu yang keempat, ada telepon dengan pengeras suara atau loudspeaking telepon. Pesawat telepon dengan kemampuan seperti ini dapat mempermudah dalam penggunaannya jika kita sedang beraktivitas, karena kita tidak perlu memegang pesawat telepon ketika berbicara atau berkomunikasi. Pesawat telepon menurut letaknya.
Pesawat telepon menurut letaknya terdiri dari table phone, wall phone, telepon mobil, pesawat, dan kapal, serta handphone. Yang pertama, table phone. Dari namanya sendiri, table phone merupakan pesawat telepon yang diletakkan di atas meja. Biasanya pesawat telepon jenis ini terdapat pada rumah-rumah warga. Yang kedua, wall phone. Merupakan pesawat telepon yang diletakkan atau dipasang di dinding atau tembok. Biasanya telepon jenis ini biasa ditemui pada rumah sakit atau apotik, di mana telepon jenis ini akan memudahkan mobilitas kerja seseorang dan tidak memakan tempat di meja kerja. Lalu yang ketiga, telepon mobil, pesawat, dan kapal. Sesuai namanya, telepon jenis ini merupakan pesawat telepon yang biasanya diletakkan di mobil, pesawat, atau di kapal. Lalu yang keempat, handphone, yaitu merupakan pesawat telepon tanpa kabel yang dapat dibawa kemana-mana, seperti contohnya handphone yang kita miliki atau saat ini sedang kalian pegang. Pesawat telepon menurut fungsinya terbagi menjadi 6 jenis, yaitu pesawat telepon informatif, facsimile, pesawat telepon internet, telepon SMS, teleconference, dan terakhir telepon digital. Pesawat telepon informatif. Pesawat telepon jenis ini merupakan pesawat telepon yang berfungsi untuk menerima dan menyampaikan informasi secara lisan. Yang kedua ada facsimile, yaitu pesawat telepon yang berfungsi untuk mengirimkan atau menerima file jarak jauh. Cara kerja mesin fax, yaitu pengirim akan memasukkan dokumen yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin fax dan selanjutnya menekan nomor telepon mesin fax yang dituju. Yang ketiga ada pesawat telepon internet, yaitu pesawat telepon yang menggunakan akses internet dalam berkomunikasi. Keempat, ada telepon SMS, yaitu pesawat telepon yang memungkinkan seseorang untuk mengirim atau menerima berita secara lisan menggunakan handphone. Kelima, teleconference. Teleconference merupakan sistem komunikasi yang memungkinkan beberapa orang saling bertelepon dan saling melihat melalui monitor. Dan yang terakhir, telepon digital, yaitu pesawat telepon yang menggunakan mekanisme mesin. Selanjutnya, menerima dan melayani telepon. Untuk menciptakan kesan yang baik, menurut Sadia Ningsih, pada tahun 2010, usahakan baik pada saat menerima maupun melayani telepon untuk selalu mengatur suara agar terdengar fonogenik, mengatur kecepatan berbicara, nada suara, dan kejelasan pengucapannya. Yang pertama, suara yang fonogenik adalah suara yang pas dan enak didengar di telinga orang yang mendengarnya. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Yang pertama, suara yang fonogenik memiliki nilai tambah bagi seseorang yang sering menggunakan pesawat telepon dalam karirnya. Yang kedua, kita tidak dapat melihat gerakan bibir, mata, atau anggota badan lainnya yang memberikan aksen untuk memperjelas apa yang ingin kita komunikasikan. Lalu yang selanjutnya, ada kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara harus diperhatikan agar semua ucapan tertangkap pendengaran lawan bicara. Lalu yang ketiga ada nada suara. Nada suara harus diperhatikan agar terdengar ramah, bersahabat, dan penuh perhatian. Apabila suara yang kita miliki adalah suara dengan nada tinggi, maka diperlukan latihan dengan menurunkan suara 1 oktav lebih rendah. Yang keempat, kejelasan. Kejelasan pengucapan harus diperhatikan agar semua ucapan yang tertangkap dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Untuk itu, diperlukan latihan menyuarakan bunyi. Sebagai seorang sekretaris, salah satu tugas yang diembannya adalah menerima telepon, meneruskan telepon, atau menerima pesan saat pimpinan sedang tidak berada di kantor. Karena banyaknya pesan yang diterima, maka pesan-pesan tersebut perlu dicatat agar semua pesan dapat tersampaikan kepada pimpinan. Sadia Ningsih pada tahun 2010 menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan dengan mudah, seperti halnya dalam mencatat pesan-pesan untuk pimpinan. Yang pertama, catatlah tanggal, waktu,
nama lengkap penelpon dan nama perusahaannya, nomor telepon, isi pesan untuk pimpinan, serta tanda tangan sekretaris. Yang kedua, pindahkan segera ke lembar pesan telepon. Yang ketiga, letakkan pesan telepon di atas meja pimpinan agar mudah terlihat bila pimpinan nanti kembali. Dalam hal menerima telepon, maka perlu ditunjang oleh adanya formulir untuk mempermudah dan menguntungkan semua pihak. Salah satu contoh dari lembar pesan telepon ini dapat kalian lihat pada layar. Etiket menelpon dan menerima telepon. Etiket menerima telepon yang pertama adalah angkat segera gagang telepon sebelum 3 kali berdering. Jangan mengangkat telepon pada dering pertama karena seringkali terputus yang disebabkan oleh sambungan yang belum sempurna. Apabila melebihi dari 3 kali deringan, hal ini dapat membuat penelpon menjadi jengkel karena menunggu lama. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, dengarkan baik-baik apa yang dibicarakan di telepon. Bila ada yang kurang jelas, didahului dengan permohonan maaf dan minta diulang kembali. Jangan gunakan kata apa atau hah bila ada kata-kata penelpon yang kurang jelas. Keempat, sebaiknya selalu menyebutkan nama penelpon dilengkapi dengan sebutan bapak atau ibu. Dan yang kelima, catatlah pesan-pesan dengan cermat. Sekian materi mengenai komunikasi telepon dari saya. Sebelum menutup video ini, saya memiliki kata-kata motivasi untuk para pelajar di Indonesia, terutama untuk siswa SMK Administrasi Perkantoran, yaitu stop wishing, start doing. Maksudnya adalah, jika kita menginginkan sesuatu, misalnya nilai yang bagus, kita tidak boleh hanya berharap tanpa melakukan sesuatu, karena harapan itu akan sia-sia. Jadi, jika kita menginginkan sesuatu, mulailah untuk bertindak dan memulai, misalnya dengan belajar melalui media pembelajaran video seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui email saya di ainirahma@gmail.com. Dan jangan lupa untuk kunjungi blog saya di ainirch.blogspot.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.